Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Cybermu. Salam buat semuanya, buat dosen saya juga. Terima kasih banyak. Saya akan presentasi tentang Pancasila di Indonesia saat ini. Hoax, ujaran kebencian, dan lunturannya Pancasila di media sosial. Pancasila tentang di era digital yang semakin berkembang tentang untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika bisa menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Beretika di teknologi yang berkembang saat ini itu sangat penting karena tutur apa yang kita sampaikan sebagai produser, sebagai penerima konsumsi informasi, sebagai hal yang lainnya juga. Masyarakat saat ini banyak menggunakan teknologi digital untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Namun, hal ini membawa dampak negatif jika informasi tersebut palsu. Sebaiknya kita cerna dulu informasi-informasi terkait topiknya yang kita terima dan kita pelajari selama ini. Terus, hmm, contoh tantangan yang ditemukan di kalangan masyarakat akan menerapkan Pancasila di era digital. Satu, adanya arus globalisasi. Dua, masuknya budaya asing ke Indonesia. Tiga, penggunaan teknologi yang bebas. Empat, empat, penyebaran berita bohong. Penerapan Pancasila di era digital ada dua, ada arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia. Manfaat kemajuan teknologi untuk menghadapi arus globalisasi yang harus berkembang ini. Yang kedua, Pancasila dapat membentuk menjaga keseimbangan antara memperkuat budaya Indonesia dan unsur-unsur positif di budaya asing. Hal dua, dua hal ini ada dampaknya masing-masing terhadap perkembangan arus digital kita. Penggunaan teknologi yang bebas. Kita dapat menggunakan teknologi untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti menciptakan komunitas online positif, mempromosikan nilai-nilai Pancasila, dan kita juga dapat mengintegritasikan pendidikan Pancasila dalam program literasi digital. Dua, penyebaran berita bohong, menyebarkan berita bohong atau hoax yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila tentang persatuan kita yang mengedukasi diri kita sendiri untuk tidak menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Jadi dua berita ini ada positif dan negatifnya. Kembali ke kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing teman-teman. Satu, apakah kita sebagai penerima informasi atau sebagai produser, kita juga tidak boleh mengulas yang jelek-jelek atau menginformasikan yang tidak benar. Itu sangat tidak baik, teman-teman. Pancasila memiliki lima nilai, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai itu sangat penting buat kita. Tidak adanya kesadaran masyarakat bahwa itu berperan untuk menjaga nilai Pancasila.
dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan membentuk tantangan tersendiri untuk diterapkan di era digitalisasi. Sebagai solusi, pemahaman ini harus mempunyai kurikulum atau pelajaran di bangku sekolah. Karena pendidikan Pancasila itu penting untuk membentuk generasi muda dalam sikap tanggung jawab dan beretika. Menurut saya pribadi, dengan Pancasila ini, dedikasi dari sekolah dasar, kita kedisiplinan, ke apa, memang itu harus dijaga etiknya, supaya kita itu beretik dan bertanggung jawab untuk di kemudian hari terhadap segala sesuatu yang saya kerjakan atau teman-teman kerjakan. Pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap sikap bertanggung jawab dan beretika melalui prinsip keadilan Pancasila menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks di era digital ini, nilai-nilai terdorong komunikasi yang baik, penyebaran komunitas yang bertanggung jawab, serta interaksi yang berorientasi kepada semangat bersama dan kesejahteraan bersama. Selain itu, nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa masyarakat harus mengutamakan kebersamaan, nilai persatuan, dan bertanggung jawab. Pancasila menjadi pajikan utama dalam membangun komunitas online yang dilandasi solidaritas, terutama di era di mana konektivitas menjadi jembatan atau menghubungkan individu dengan kelompok berbagi antar latar belakang. Eh, untuk rekomendasi referensi saya berbagi atau menyarankan bahwa satu, berdasarkan pembahasan yang saya udah bahas di atas, terutama kita sebagai manusia berkelompok, bersosial, berinteraksi, kita dengan adanya era digital ini, kita walaupun dengan jarak jauh, dengan apa, kita masih bisa berinteraksi melalui video call, melalui chatting, WhatsApp, dan sebagainya, berdasarkan ada kegiatan atau perkembangan untuk eh, kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang kita dapat untuk Pancasila ini sangat banyak dan sangat penting untuk kita semua. Dan menurut pendapat ahli dari bidang ini, bahwa Pancasila ini eh, berteguh kepada pribadi kita sendiri, bahwa dedikasi selama ini kita belajar dengan tekun, giat, bertanggung jawab, etik terjaga, karena itu sangat pedoman penting untuk dasar bahwa kebijaksanaan dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita dapat hari ini, teman-teman. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan di era digital yang semakin berkembang. Selain itu, nilai-nilai Pancasila di era digital juga memiliki peran untuk meningkatkan sikap bertanggung jawab dan beretik kepada setiap generasi. Nilai-nilai moral yang ditekankan untuk perbentukan setiap generasi sangat penting untuk menjaga eksistensi dan nilai-nilai Pancasila di era digital ini. Jadi teman-teman, untuk saat ini semangat. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan, dan sebagainya. Dengan era-era yang sekarang, mungkin kita tidak akan bertolak belakang dengan itu, tetapi kita akan mendampinginya. Gimana mentreatment untuk keseimbangan
antara era yang sekarang dengan era digital ini dengan Pancasila. Terutama yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata penyampaian atau sebagainya atau kurang jelas asal saya menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.